Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Snitch. Ia mengisahkan perjuangan seorang ayah yang bernama John membantu pihak kepolisian bidang narkotika menangkap bandar narkoba demi membebaskan anaknya yang dijebak oleh temannya sendiri. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan. Pemeran utama film ini yaitu Dwayne Johnson berperan sebagai John Matthew. John Matthew memiliki kehidupan yang mapan. Ia tinggal bersama istri keduanya yaitu Annalisa dan anak gadisnya yang bernama Izzy. Ia juga memiliki anak dari istri pertamanya Sylvie yang bernama Jason. Kehidupan mereka berjalan normal hingga suatu hari Jason berkomunikasi dengan Craig melalui media Skype. Craig mulai menawarkan Jason untuk menjual narkoba yang nilainya cukup besar, yaitu sekitar 7.000 US dollar. Untungnya pun sangat besar. Namun, Jason ragu dan menolak. Craig pun mencoba meyakinkan Jason dengan membawa nama pacar Jason yaitu Amanda untuk bersama mencoba barang haram tersebut. Saat Jason sedang baring-baring di sofa, paket tersebut pun datang. Dengan perasaan yang khawatir, Jason memberanikan diri untuk tetap menerima paket tersebut, lalu membukanya. Setelah mengambil paket dari dalam dos, ternyata terdapat alat penyadap di bawah paket tersebut, dan polisi pun segera datang untuk menangkap Jason. Sontak Jason segera kabur melalui jendela kamarnya, hingga melompati pagar belakang rumahnya. Namun tak lama kemudian Jason berhasil dikepung dan ditangkap. John yang sedang merayakan ulang tahun Izzy di rumahnya mengetahui perihal penangkapan Jason setelah istri pertamanya yaitu Sylvie mengabarinya. Kemudian mereka pun bertemu di halaman depan kantor polisi. John pun menanyai Sylvie mengenai lingkungan bergaul Jason. Selain itu, mereka juga menyewa seorang pengacara untuk membantu mereka menghadapi kasus Jason. Pengacara tersebut kemudian datang dan mengabarkan bahwa Jason dipindahkan dari tahanan sementara ke tahanan pengadilan karena akan menjalani sidang pertama malam harinya. Sang pengacara juga menjelaskan kalau Jason diancam dituntut kasus pengedaran narkoba karena besaran jumlah narkoba yang ditemukan dengan tuntutan minimal 10 tahun penjara. Dia juga menjelaskan bahwa narkoba tersebut dari teman Jason, yaitu Craig, yang juga telah ditangkap sebelumnya dan menjebaknya karena bekerja sama dengan polisi, agar tuntutan Craig mendapat keringanan sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Mendengar hal tersebut, Sylvie dan Jason kaget dan tidak menyangka Craig akan melakukan hal tersebut karena Craig adalah sahabat Jason dari kecil. Keesokan harinya, mereka menemui Jason dan meminta penjelasan atas hal yang terjadi kepada Jason. Ibu Jason juga mengatakan bahwa dia pernah mencium aroma bau ganja di rumahnya. Jason pun mengatakan kalau ganja tersebut dia ambil dari rumah ayah pacarnya yang membudidayakan ganja tersebut dan memiliki izin medis. Kemudian si pengacara menyarankan Jason untuk bekerja sama dengan polisi menemukan pengedar lainnya agar masa hukuman Jason bisa berkurang dari 10 tahun menjadi 2 tahun. Namun Jason hanya mengenal Craig dan tidak mau menjebak orang lain. Sang pengacara pun memperingatkan Jason jika hukumannya bisa bertambah lebih buruk menjadi 30 tahun jika tidak melakukannya. Tapi Jason tetap bersikukuh untuk tidak melakukan hal tersebut. Selepas dari penjara, John pun berangkat bekerja. Setibanya di tempat kerja, dia diperlihatkan oleh anggotanya kalau mobil truk yang ia pesan sebelumnya telah datang 2 unit. Sisanya akan datang lagi bulan depan. Namun dia tidak terlihat terlalu gembira melihat truk tersebut karena masih memikirkan anaknya yang sedang dipenjara. Kemudian dia pergi menghubungi rekan bisnisnya agar bisa dipertemukan dengan jaksa penuntut umum yang bernama Joanna Keegan. Kemudian langsung menuju kantor si jaksa. Ketika mereka bertemu,
Joanna cukup kagum karena John memiliki cukup banyak relasi yang dapat menghubunginya agar bertemu John, dan merasa kasihan dengan kejadian yang menimpa putranya. Namun dia mengatakan, tidak ada yang bisa dilakukan selain Jason membantu menangkap pengedar lainnya agar hukumannya bisa dikurangi. John mencoba menawarkan diri agar dia saja yang membantu polisi menangkap pengedar lainnya. Namun Joanna mengatakan kalau aturannya tidak mengatakan demikian. John kembali mengunjungi putranya di penjara. Di momen tersebut, Jason mengakui beberapa kali menjahili John dengan melempari telur ke rumahnya. Karena kesal ayahnya hidup dengan keluarga baru, sedangkan dia menjalani kehidupan bersama ibunya di rumah yang lama. Jason pun meyakinkan ayahnya bahwa dia bukan pengedar dan hanya sekedar untuk mencobanya bersama Amanda. Dia merasa bersalah dan berhak mendapat hukuman, tapi tidak seberat yang dituntutkan kepadanya. Sang ayah pun memberi semangat Jason dan mengatakan akan berusaha untuk segera mengeluarkannya dari penjara. Malam harinya, John mulai mencari tahu tentang peredaran narkoba di internet. Kemudian mengunjungi suatu tempat untuk melakukan kontak langsung dengan kemungkinan pengedar lainnya. Akan tetapi, yang terjadi malah mereka mencoba merampok John. Untung saja polisi segera datang. Dia pun menyebut nama jaksa penuntut umum agar segera dibebaskan polisi. Mengetahui hal tersebut, sang jaksa kesal karena namanya disebut-sebut oleh John kepada polisi. John pun menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut karena dia sedang menyelidiki kasus anaknya. Melihat kegigihan John, Joanna mengatakan bahwa John bisa membantu dengan mendapatkan seorang yang memiliki narkoba sejumlah yang bisa diedarkan, akan tetapi resikonya ditanggung sendiri oleh John. John kemudian terlihat membongkar file daftar karyawannya dan mencari orang yang pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya. Kemudian ditemukan nama Daniel James. Dia pun mengajak Daniel ke sebuah tempat makan dan mengajak Daniel untuk mengenalkannya dengan seorang bandar. Namun Daniel menolak dan menganggap itu adalah sebuah konspirasi. Lalu mengatakan dia bisa dihukum 25 tahun penjara hingga seumur hidup jika tertangkap. John pun menawarkan total uang senilai $10.000 untuk imbalan Daniel ketika mengenalkannya dengan bandar. Tapi Daniel tetap menolak lalu pergi. Tak menyerah, John menggandakan imbalan tersebut menjadi $20.000. Namun Daniel tetap pergi meninggalkan John. Saat Daniel pulang kerja, Daniel melihat anaknya mulai bergaul dengan sekelompok anak berandalan. Melihat hal tersebut, Daniel langsung menyuruh anaknya pulang. Setelah anaknya pergi, Daniel mengancam salah satu berandal tersebut untuk menjauhi anaknya. Sesampainya di apartemen, istri Daniel terlihat akan berangkat bekerja demi mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian Daniel mengajak anaknya berdiskusi dan mengingatkan anaknya untuk tidak bergaul dengan anak-anak berandalan tersebut. Karena melihat kondisi keluarganya, Daniel memutuskan untuk menerima tawaran John dan mengantar John ke rumah bandar kenalannya yang bernama Malik. Saat sampai di depan rumah si bandar, hanya Daniel yang turun karena takut John akan dibunuh jika Malik tidak mempercayainya. Saat Daniel masuk ke rumah, Malik mempertanyakan kenapa John tidak masuk, lalu memerintahkan anggotanya memanggil John. Berbekal alat perekam, John memberanikan diri masuk ke rumah Malik. Saat John memperkenalkan diri, sontak Malik menodongkan senjata untuk melihat reaksi John karena masih mencurigai John. Kemudian menanyakan maksud John menemuinya. John mengungkapkan kalau kondisi bisnisnya sedang kurang bagus dan menawarkan diri bisa menyediakan transportasi di bisnis Malik. Setelah mendengar penjelasan John, Malik setuju dan meminta agar John sendiri yang mengemudikan truk tersebut. Karena takut ada masalah, Malik juga meminta agar Daniel juga ikut bersama John.
Setelah mereka pergi, Malik kemudian mencari tahu identitas mereka karena takut kalau John adalah seorang polisi yang menyamar. Setelah mendapatkan cukup barang bukti, John kemudian bertemu Joanne dan seorang polisi bidang narkotika yang bernama Cooper. John memperdengarkan hasil rekamannya sewaktu di rumah Malik. Joanne pun terkesan akan aksi John. Cooper juga mengungkapkan hal senada dan menceritakan kisah hidup Malik hingga bisa sampai seperti sekarang. Joanne tertarik dan mengambil kasus tersebut lalu mengatakan jika Malik berhasil ditangkap beserta barang bukti, maka hukuman Jason akan dikurangi. John dan Daniel mulai melancarkan aksinya dengan mengendarai sebuah truk yang telah diberi alat penyadap oleh polisi sebelumnya. Mereka pergi menjemput paket narkoba di tempat rekan bisnis Malik. Setelah cukup lama perjalanan, sampailah mereka di suatu tempat penampungan mobil rongsokan dan bertemu dengan sekelompok orang. Setelah itu, terlihat Daniel dan John menurunkan 2 sak semen dari dalam mobil, lalu membawanya ke suatu tempat. Kelompok tersebut kemudian mengurangi isi semen tersebut, lalu menggantinya dengan paket narkoba dan mengemasnya kembali. Setelah itu, El Topo, sang pemasok narkoba, mengamati mereka dari dalam mobil. Sesaat setelah mereka menyimpan kembali paket tersebut, tiba-tiba datang kelompok bersenjata dan menembaki kelompok El Topo. Sontak terjadilah saling tembak antar kedua geng tersebut. Di tengah perang antar geng, John dan Daniel segera naik ke atas truk lalu pergi meninggalkan lokasi. Melihat reaksi John, El Topo berkata kepada Malik bahwa dia terkesan melihat aksi tersebut dan mengatakan bisa menggunakan jasa John lagi di proyek berikutnya. Kemudian El Topo dan anggotanya mengubur mayat geng yang menyerang mereka. Setelah sampai di gudang milik John, Daniel kemudian mengabari Malik tentang lokasi penjemputan paket tersebut. Namun Malik mengganti lokasi penjemputan. Mendengar hal itu, John meminta Daniel memindahkan paket dari truk ke dalam mobilnya. Sementara itu, John pergi ke ruang kerjanya untuk menghubungi Cooper mengenai perubahan lokasi penjemputan paket. Merasa curiga, terlebih setelah melihat lampu telepon kantor menyala, Daniel langsung mencurigai John, kemudian menggeledahnya dan mengancamnya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Namun John mengatakan kalau dia menelpon istrinya. Kemudian mereka pergi ke tempat penjemputan kedua. Di lain sisi, Cooper dan timnya juga terlihat mendatangi dan mengawasi lokasi tersebut dan bersiap menyergap mereka saat terjadi transaksi narkoba. Saat terjadi transaksi, Malik mengatakan kalau ada orang yang ingin berbicara bisnis dengan John, tentunya dengan sangat serius. Mendengar hal tersebut, Cooper berubah pikiran dan tidak memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyergapan hingga geng Malik pergi meninggalkan lokasi. Sontak John terheran karena tidak ada tindakan penyergapan dari polisi. Keesokan harinya, John mengunjungi Joanne dan mempertanyakan kejadian semalam. Lalu John dan Cooper juga terlihat cekcok karena Cooper lebih memilih mengincar pemasok Malik. Joanne pun memperingatkan Cooper agar tidak mengambil keputusan sepihak. John pun kembali ke kantornya dan beristirahat. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Sylvie tentang kondisi putranya saat ini, lalu segera ke penjara tempat Jason ditahan. Melihat John pergi dengan tergesa-gesa, Daniel langsung mengikutinya dari belakang menggunakan mobil temannya. Setibanya di penjara, John lantas diberitahukan oleh Sylvie bahwa Jason sedang berada di ruang perawatan dengan 36 jahitan dan mereka tidak dapat menemui Jason selama 2 hari. Setelah keluar dari penjara, Daniel langsung menghampiri John dan mempertanyakan perihal kunjungannya ke penjara.
John pun dengan terpaksa menceritakan apa yang sebenarnya dia rencanakan dan dia lakukan demi anaknya yang masuk penjara. Mendengar hal tersebut, Daniel langsung memperingatkan akibat dari tindakan John bisa berimbas kepada kedua keluarga mereka. Daniel langsung pulang ke apartemennya. Kemudian terlihat istrinya marah kepadanya karena menemukan sejumlah uang yang cukup banyak dan berasumsi kalau Daniel kembali lagi menjadi pengedar narkoba. Sambil menenangkan istrinya, Daniel juga menyuruh istrinya untuk sementara pulang ke rumah orang tuanya karena saat ini Daniel dalam masalah dan tidak mau terjadi apa-apa terhadap istri dan anaknya. Di tempat yang berbeda, John sedang ditunggu Malik dan anggotanya di rumahnya dan mendapati istrinya yang ketakutan. Lalu mereka pergi bertemu sang pemasok, yaitu El Topo. Namun sesampainya di tempat El Topo, hanya John yang dibiarkan masuk. Sebelum bertemu El Topo, mereka memeriksa John menggunakan alat detektor. Setelah itu, El Topo pun memberikan salah satu proyek besar, yaitu membawa barang ke perbatasan Meksiko dengan bayaran sebesar $250.000. Dan kini John akan bekerja langsung dengan El Topo, tidak melalui Malik lagi. Mereka pun memberi HP kepada John agar dapat menghubunginya dan memberi alamat saat akan beraksi. Di perjalanan pulang, Malik memperingatkan John kalau saat ini John masih bekerja untuknya karena khawatir peluangnya mendapatkan uang lebih besar jadi terhenti. Keesokan harinya, John langsung mendatangi kantor Joanna dan mengatakan identitas keluarganya sudah diketahui oleh Malik dan kawan-kawan. Lalu menanyakan perihal Jason. Cooper langsung menjawab kalau mereka sudah mengantisipasi hal tersebut. Jika ada yang mencari data mereka, akan ditanyakan langsung ke Cooper terlebih dahulu, sehingga Jason dan ibunya aman untuk saat ini. Kemudian Cooper menanyakan identitas pemasok yang ditemui oleh John. Setelah John menyebut nama El Topo, Cooper dan Joanna kaget hingga Joanna langsung menutup pintu. Cooper pun menceritakan siapa El Topo sebenarnya. Setelah cukup lama berdiskusi, Cooper meminta berbicara berdua dengan Joanna. Cooper mulai pesimis untuk menangkap El Topo dan berpendapat mustahil untuk menangkapnya dan akan menjadi masalah besar jika transaksi El Topo berhasil. Namun Joanna tetap meyakinkannya untuk melakukan yang terbaik. Setelah Cooper pergi, John bersepakat dengan Joanna untuk melanjutkan misi dengan imbalan Jason akan segera dibebaskan dengan catatan mereka berhasil mendapatkan semua uang dan menangkap anggota sindikat tersebut. Setelah itu, John kemudian mengunjungi Jason di penjara dan memberi semangat kepada Jason untuk tetap tegar dan memberinya apresiasi terhadap sikap Jason yang tidak ingin menjebak orang lain. Selepas dari penjara, John kemudian mengunjungi Daniel di apartemennya dan mulai merencanakan misi mereka. Setelah mendapat alamat penjemputan paket, John segera menuju tempat tersebut, namun terlebih dahulu mengganti truknya untuk beraksi. Di tempat yang berbeda, polisi yang mengawasi pergerakan John merasa curiga karena truk yang dikemudikan John sebelumnya sudah berhenti selama 15 menit dan tidak ada pergerakan. Lalu menghampiri truk tersebut dan tidak menemukan John. John yang bekerja sama dengan Daniel pun berhasil mengecoh para polisi tersebut. Sesampainya di lokasi penjemputan, terlihat sangat banyak uang yang akan diseberangkan ke Meksiko. Berbekal senapan yang telah ia beli, John pun mulai berangkat dengan anak buah El Topo yang akan membuntutinya dari belakang. Di tempat berbeda, Daniel menyerang rumah Malik dan membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut. Kemudian mengambil nomor El Topo. Di sisi lain, El Topo tak kehabisan informan. Anggotanya yang bekerja sama dengan salah satu sipir wanita di penjara Jason membocorkan perihal identitas Jason, lalu menghubungi
menghubungi anggotanya yang membuntuti John kalau John adalah seorang informan. Anggotanya pun segera memerintahkan John untuk segera berhenti. Namun John menolak dan tetap mengemudikan truk tersebut. Setelah itu, John menghubungi Cooper kalau identitasnya terbongkar dan meminta anaknya diamankan, lalu meminta Cooper melacak posisinya dan posisi El Topo berbekal nomor telepon yang telah diberikan kepadanya. Anak buah El Topo pun menembak John dari sisi kanan dan kiri. Namun John tetap melanjutkan perjalanannya dan membalasnya juga dengan tembakan di tempatnya. Setelah mendapat lokasi El Topo, DEA pun menggerebek lokasi tersebut. Namun ternyata El Topo telah pergi. Ketika dalam perjalanan menuju lokasi John, Cooper secara tidak sengaja melihat El Topo di sebuah mobil, lalu meminta timnya untuk mengepung mobil tersebut. El Topo pun menyerah tanpa perlawanan. Di tempat yang berbeda, anak buah El Topo mulai menembaki ban mobil yang dikemudikan oleh John untuk memperlambat lajunya. Namun John tak menyerah dan menyinggol mobil yang menghampirinya hingga tiba saat dia tidak bisa mengendalikan truknya. Lalu truk tersebut terbalik. Tak lama kemudian polisi pun datang. Anak buah El Topo yang melihat kejadian tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah kejadian tersebut, Daniel terlihat mengunjungi istri dan anaknya. Di tempat yang berbeda, Joanna mengadakan konferensi pers perihal penangkapan El Topo dan sindikatnya dengan barang bukti uang tunai sebesar 83 juta US dollar. Wow. Setelah konferensi pers tersebut, Joanna menemui John dan menyarankan agar mereka mengikuti program perlindungan saksi, mengingat El Topo merupakan sindikat kelas kakap. Di tempat yang berbeda, Daniel menemui Cooper untuk dimintai keterangan dan menolak program perlindungan saksi dan akan menghilang dengan caranya sendiri. Cooper pun memberikan cek sebesar 100.000 dolar karena membantu menangkap El Topo. Ending cerita ini memperlihatkan John didampingi Annalisa dan Sylvia menjemput Jason yang keluar dari penjara. Adapun pesan terakhir dari film ini menyatakan bahwa rata-rata hukuman penyalahgunaan narkoba lebih berat dibanding pemerkosaan, perampokan bank hingga pembantaian. So, jangan sekali-kali berurusan dengan barang tersebut, walaupun sekedar coba-coba. Demikian alur cerita film yang berjudul Snitch. Terima kasih telah menonton review film ini. Harap subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui update cerita lainnya. Wassalam.